Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah, saya ingin mengirimkan tugas belajar oleh kelas hari kedua tentang observasi yang dilakukan pada hari pertama dalam pertanyaan. Pertanyaan poin A, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyampaikan dan menyambut murid dalam motivator dalam menyapa dan menyambut murid itu dengan ramah, dengan ramah, terus dengan wajah yang tersenyum dan dengan ceria dan riang. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Motivator dalam memulai kegiatan Bimba Distance Learning itu memulai dengan menyanyikan lagu La Bimba, lagu Cinta Ananda, doa sebelum belajar. Pada saat melakukan kegiatan itu pun anak-anak ikut semua untuk menyanyikan dan melakukan kegiatan awal persiapan itu. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator membuat suasana kelas menyenangkan tuh dengan riang, dengan selalu menyanyikan lagu-lagu Bimba, menyanyikan lagu-lagu yang memberikan motivasi kepada anak-anak, dan baik itu secara verbal, jadinya anak-anak merasa suasananya menjadi senang atau riang, jadi tidak ada suasana yang menyeramkan atau gimana, jadi suasananya menyenangkan, jadi anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Cara motivator mengajak anak berdialog. Motivator mengajak anak berdialog itu dengan cara memanggil namanya lebih dulu, terus menanyakan kabarnya, terus abis itu menanyakan apa yang sedang dikerjakannya, terus menyuruh mereka untuk menunjukkan hasil kerjaan mereka. Seperti itu. Terus bagaimana cara motivator memberikan reward? Motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak-anak itu setiap saat dan setiap waktu setelah anak-anak menyelesaikan tugas yang mereka kerjakan. Bagaimana cara motivator seberapa banyak saat motivator memberikan reward? Motivator memberikan reward dan motivasi itu setiap saat, setiap waktu setelah anak-anak selesai mengerjakan tugasnya itu satu persatu. Jadi misalnya sudah satu modul mereka selesai, langsung diberikan reward dan motivasi oleh motivatornya. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresi, sikap, dan penampilan motivator tuh selalu ceria, penuh senyum, dan selalu melakukan komunikasi dua arah dengan anak-anak, sehingga anak-anak merasa bahwa mereka tuh belajar benar-benar didampingi oleh motivator. Apa yang dilakukan oleh motivator agar tidak merasa bosan? Di dalam kegiatan belajar mengajar itu diselingi oleh kegiatan menyanyi dan kegiatan menyanyi yang mengharuskan anak-anak tuh jadi ikut bernyanyi, itu juga menyelipkan bahasa-bahasa Bimba. Jadi tanpa anak-anak sadar itu mereka sebenarnya ikut belajar juga, walaupun dengan audio gitu. Jadi anak-anak jadi visual mereka bisa dapat dan audio pun mereka dapat. Apakah motivator mengatakan bimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak. Motivator melakukan kegiatan bermain baca-bacaan tuh satu persatu, satu anak, satu murid. Jika sudah satu selesai, beralih lagi ke anak yang selanjutnya, dan setelah selesai baru beralih lagi ke anak selanjutnya lagi. Terus untuk poin B, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dan motivator saat kegiatan buka? Ekspresi anak-anak tuh mereka senang, mereka langsung ceria, langsung mengikuti yang motivator lakukan dalam kegiatan bernyanyi dan melakukan doa sebelum belajar. Apakah murid terlihat murung? Tidak sama sekali, murid-murid tidak terlihat murung, malah mereka merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar ini, karena mereka sambil menulis, mereka sambil mendengarkan lagu atau nyanyian dinyanyikan oleh motivator, dan mereka juga mendapatkan motivasi dan reward setiap saat dari motivator. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid kita bermain baca-bacaan dan bermain modul dan motivator saat kegiatan inti? Pada saat bermain baca-bacaan dan bermain modul tuh anak-anak ekspresinya langsung mereka senang sambil baca-baca gitu, mereka langsung
RVC langsung menyambut dengan gembira bahwa oh ini giliran mereka membaca, oh ini mereka wajahnya tuh tidak ada wajah murung, tidak ada wajah sedih sama sekali. Yang mereka perlihatkan tuh wajah-wajah gembira dan semangat untuk belajar. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid merasa senang dan gembira dengan kegiatan yang diberikan oleh motivator, karena secara tidak langsung baik itu melalui lagu maupun melalui modul, mereka sudah sangat senang dengan kegiatan itu, karena dengan diselingi lagu yang dibawakan oleh motivator dan modul-modul itu saling berhubungan. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu kita melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada sama sekali. Nah, saya tidak melihat ada murid yang merasa kesulitan, mereka merasa antusias untuk melakukan modul-modul dan yang diajarkan oleh motivator dan maupun lagu-lagu yang dibawakan oleh motivator. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah dialami. Pertama, dengan Abang Azumar, dia anaknya sangat sangat aktif, anaknya sangat penuh ekspresi lah, dan juga anaknya itu semangat sekali untuk belajar. Kalau untuk Abang Zian itu anaknya agak sedikit pendiam, tapi dalam belajar atau apalagi dalam kegiatan mewarnai dia memiliki bakat yang bagus, sehingga dia juga sangat antusias pada saat kegiatan belajar. Untuk anak Khairunisa ini anaknya agak pendiam ya, terus dan juga ceria sih sebenarnya, agak ceria, terus dia juga dengan antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Walaupun kadang-kadang sinyal agak mengganggu, tapi dari ekspresinya dia sangat kelihatan antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator ketika observasi. Suasana kelas tuh kelihatan suasananya tuh ceria, suasananya itu tidak seperti suasana belajar, jadi kayak seperti suasana bermain, benar-benar fun learning yang diciptakan oleh motivator, sehingga anak-anak merasa ini bukan belajar, ini mereka sebenarnya bermain tapi sambil belajar. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bentuk pemaksaan? Menurut yang setelah saya amati itu tidak ada sama sekali pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh motivator kepada murid. Malah yang saya rasakan bahwa motivator itu benar-benar memotivasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan saat ini. Untuk poin D, pengamatan terhadap kegiatan dalam kelas. Apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Pertama, yang dilakukan pada kegiatan pembuka itu ya motivator dan murid menyanyi bersama. Pertama menyanyi lagu Labimba, kedua menyanyi Caku Cita Ananda, terus lagu doa sebelum belajar. Nah, pada saat itu juga ada pembukaan, anak-anak tuh disapa dulu satu persatu apa yang sudah mereka kerjakan pagi ini, apa yang sudah mereka lakukan siang ini, seperti itu. Jadi menciptakan dulu suasana anak nyaman dulu, baru mulai kegiatan nyanyi-nyanyi dan doa sebelum belajar. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti adalah mengerjakan modul-modul yang sudah disediakan oleh Bimba, dengan diselingi dengan sambil bernyanyi, diselingi sambil bernyanyi, sambil mendengarkan lagu-lagu, terus anak-anak sambil bernyanyi. Terus setelah itu juga motivator selalu memberikan reward dan motivasi ketika si murid ini sudah selesai mengerjakan satu modul, dan ketika sudah selesai semua dimasukkan ke kotak penyimpanan kata, habis itu dibaca lagi satu persatu, seperti itu. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan ini. Kegiatan yang mayoritas banyak dilakukan oleh murid adalah mereka pertama
membaca modul seperti membaca dulu melihat gambarnya apa, terus dibaca misalnya seperti LABU labu, terus baru mereka tarik garis ke acara labu, terus DURI duri, mereka tarik lagi ke duri sesuai dengan ada kata dan gambar yang ada di dalam satu modul itu. Terus setelah selesai ya motivator memberikan reward dan motivasi kepada mereka. Yang paling kegiatan banyak, yang paling banyak dilakukan mayoritas adalah kegiatan membaca dengan bahasa bimbang. Apakah yang dilakukan oleh motivator ketika murid kita kegiatan penutup? Pertama, motivator menyanyikan lagu dan doa setelah penutup, terusnya memberikan semangat kepada murid-murid untuk ketemu lagi di pertemuan berikutnya, terus untuk menaruh modul-modul di tempat kotak penyimpanan kata, terus memberikan semangat kepada anak-anak bahwa besok harus belajar lebih giat lagi agar mereka dapat lebih cepat mengerti lagi, terus bisa lebih juga dengan lagu-lagu bimbang. Berapa lama durasi kegiatan bimbang di Stelana yang diterapkan oleh motivator? Yang diterapkan oleh motivator kurang lebih itu 30-40 menit. Itu durasi bimbang di Stelana yang diterapkan oleh motivator. Oke, udah itu sudah saya jawab semua. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan kata-kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.